warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sayang, hari ini Budiah ingin berkisah tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Ibunda Siti Hajar. Ismail adalah anak yang soleh, baik hati, cerdas, dan juga taat serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Ibrahim mengemban amanah dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau harus melakukan perjalanan yang jauh. Anak-anakku sayang, Ibunda Siti Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim dalam keadaan mengandung besar. Dan beliau walaupun dalam keadaan yang susah payah, namun tetap bersabar. Sambil mengelus perutnya, Ibunda Siti Hajar berkata, "Anakku, kamu harus kuat. Semoga Allah menjaga kita dan juga ayahmu." Ibunda Siti Hajar melewati kehidupannya setiap hari dengan sangat susah. Namun Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih selalu mencukupkan semua kebutuhan Ibunda Siti Hajar. Hingga akhirnya Ismail lahir. Dan Ibunda Siti Hajar kebingungan mencari kemana sumber mata air. Ibunda harus lari dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kesana kemari di padang pasir yang panas, kering dan gersang. Tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ismail mungil menginjakkan kakinya ke tanah, muncullah mata air. Zam, zam, mata air keluar dari kakinya yang sangat jernih. Tahun berganti tahun, hari berganti hari, malam menjadi siang, siang pun menjadi malam. Hingga Nabi Ibrahim bertemu dengan Ismail. Nabi Ibrahim sangat bahagia melihat Ismail tumbuh besar dan sehat serta kuat. Nabi Ismail adalah anak yang cerdas. Nabi Ibrahim mendidiknya dengan baik. Bukti kecerdasan Ismail adalah saat Nabi memberikan semua ilmunya, Nabi Ismail dengan mudah memahaminya. Anak-anakku sayang, Ismail adalah anak yang taat, anak yang sabar, dan anak yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim sangat mencintai Ismail, buah hatinya yang sangat dirindu-rindukannya, hingga ketika Nabi Ibrahim begitu sangat sayang-sayangnya kepada Nabi Ismail, Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Mimpi yang tidak mimpi biasa ini Nabi Ibrahim alami hingga 3 kali. Ya Allah, apakah aku harus mengorbankan perasaanku kepada anakku yang aku sayangi? Tapi ini perintahmu ya Allah. Kegalauan, kegelisahan Nabi Ibrahim akhirnya dia sampaikan kepada Nabi Ismail.
Nabi Ismail sangat bersedih karena dia merasa bahagia bisa bertemu dengan ayahnya. Tapi karena ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia berserah diri pada Allah dan mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ayahku, laksanakanlah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersabar." Allah menjanjikan kepada semua umatnya yang siapa saja bersabar, Allah pasti akan memberikan hadiah terbaik. Dan ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan menyembelih Nabi Ismail, karena kuasa Allah, Allah pun memerintahkan untuk menghentikannya dan menggantinya dengan hewan kurban. Nah, ini dia hewan kurban. Apa anak-anak? Kambing. Iya, ini kambing. Lihat, kambingnya ada tanduknya. Nah, makanya setiap Idul Adha kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Seperti ini hewan kurbannya. Lucu kan? Kayak Budiah kan? Nah, anak-anakku, itulah kisah bagaimana Idul Kurban atau setiap hari Idul Adha, anak-anak biasanya melihat binatang kurban seperti kambing. Ada kalau waktu di Arab Saudi sana ada yang namanya unta, dan ada juga sapi disembelih di saat Idul Kurban. Dan itu kita laksanakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Dan sebelum kita melaksanakan Idul Adha, anak-anakku sayang, kita disunahkan untuk berpuasa. Tanggal berapa? Iya, betul sekali, tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan dengan cerita ini anak-anak jadi bersemangat. Nanti kalau besar ingin menjadi orang yang ahli berkurban. Oke, semangat ya anak-anakku. Mudah-mudahan kisah hari ini bermanfaat. Kalau Budia ada salah, mohon maaf ya. Jangan lupa, lihat kambingnya lucu banget kayak Budia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.